في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita sekarang ini berada di Kaisarea Filipi. Oke, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya. Saudara-saudara, tempat ini dulu disebut Kaisarea Filipi. Kenapa disebut Kaisarea Filipi? Karena tempat ini dulu dibangun oleh Herodes Filipus, putranya Herodes Agung, yang dibaktikan kepada kaisar. Maka namanya Kaisarea Filipi. Di tempat ini pula disebut dulu sebagai kuil untuk menyembah dewa yang namanya Pan. Makanya disebut Panias. Karena orang Arab tidak bisa ngomong huruf P, maka disebut Banias. Seperti Petrus disebut Butros. Maka sampai hari namanya Banias, artinya Panias. Tempat atau kuil untuk menyembah dewa Pan. Dewa Pan itu adalah dewa berkepala kambing. Dan Pan dalam bahasa Yunani itu artinya di mana-mana. Makanya ada pantheisme. Pan itu di mana-mana, Theos itu Allah, jadi Allah di mana-mana. Tapi bukan itu maknanya. Pan itu adalah dewa, putranya dewa Hermes. Dan dia itu selalu menakut-nakuti orang yang tidak mau menyembahnya. Makanya orang yang takut karena diteror oleh dewa Pan itu disebut panik dalam bahasa Inggris. Nah, kata panik itu artinya dari kata dewa Pan. Nah, jadi siapa yang suka panik berarti masih dipengaruhi dewa Pan ya. Jadi pada abad pertama tempat ini benar-benar tempat yang tidak punya reputasi religius bagi orang Yahudi. Karena ini seperti Las Vegasnya Israel pada abad pertama. Jadi ketika orang datang ke sini itu konotasinya penyembahan berhala dan perzinahan. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus justru membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi? Dia seolah-olah mau menunjukkan bahwa kamu mesti keluar, tidak hanya kamu berada di tanah Israel, di eret Israel, tapi misimu itu untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan di tempat ini, murid-murid itu benar-benar dihadap-hadapkan pada tantangan dunia. Secara khusus adalah dewa Pan, yaitu dewa meskipun itu dewa minor, artinya tidak sebesar Zeus. Dia putra Hermes, tapi dia sangat-sangat dipuja. Nah, di tempat seperti yang dikatakan dalam Alkitab, itu kan dikatakan, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Dalam kitab Nabi Daniel kata Bar Enas, anak manusia itu gelar sang Mesias.
Jadi artinya Mesias Yahudi itu di mata dunia, di mata orang banyak siapa? Ada yang mengatakan salah seorang dari nabi, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia. Karena Elia itu menjelang hari Tuhan akan datang. Ada yang mengatakan Yeremia, itu sumbernya tidak lebih jelas lagi. Karena apa? Karena dalam pengharapan mesianik Yahudi, figur Yeremia tidak terlalu menonjol. Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang dijanjikan. Dia yang datang dalam kuasa dan roh Elia. Tapi Yesus menanyakan, menurut kalian sendiri aku ini siapa? Lalu Petruslah yang mengatakan, Atahu Hamasyah, engkau adalah Mesias ben Elohim Hayim, putra Allah yang hidup. Perhatikan, tetapi di sini dia diperhadapan kontras sekali dengan penyembahan dewa Pan yang berlambang kambing. Dan dia memiliki semacam seruling begitu, yang apabila itu terdengar seruling itu oleh dewa Pan, maka musuh-musuhnya yang tidak mau menyembah dia menjadi gentar, menjadi panik karena dari kata Pan tadi. Apa yang kita bisa pelajari dari tempat ini? Yang pertama, Bapak Ibu lihat ini, inilah yang disebut dengan pintu gerbang maut. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan jemaatku. Kata Petrus dari kata Kefa yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, di atas Petrus ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku, di mana pintu alam maut pun, itu yang disebut Grotopan. Nah, Grotopan itu orang Yahudi menyebut sebagai Saar itu gerbang, Saar Seul, gerbang dunia orang mati, atau pintu gerbang maut, atau Hades, Pilai Hades. Jadi di mata orang-orang pagan ini adalah Grotopan, di mana Tuhan Israel itu sangat mengkontraskan dengan kehidupan orang Yahudi sehingga menjadi Las Vegas bagi orang Yahudi tidak layak untuk dikunjungi. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kamu garam dunia, kamu diutus ke dunia, maka kamu akan menghadapi berbagai macam pemikiran, termasuk dinamika pertarungan pemikiran itu, tetapi umat Kristen harus siap dengan itu. Maka engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, di mana pintu alam maut pun, Grotopan ini tidak bisa menguasainya. Yesus memberikan jaminan bahwa yang mengikuti dia akan memenangkan segala macam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa pagan yang mengancam iman Kristen. Kemudian apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas pula di surga. Tetapi pada ayat akhir, Yesus mengatakan, dan jangan kamu ceritakan kalau aku ini Mesias. Karena apa? Karena murid-murid pertama belum siap. Terbukti ketika ditanya siapakah anak manusia itu, jawabannya beragam, ya kan? Hanya Petrus yang memiliki jawaban tepat, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Tetapi di sini dia diperhadapan kontras sekali dengan penyembahan dewa Pan yang berlambang kambing. Dan dia memiliki semacam seruling begitu, yang apabila itu terdengar seruling itu oleh dewa Pan, maka musuh-musuhnya yang tidak mau menyembah dia menjadi gentar, menjadi panik karena dari kata Pan tadi. Apa yang kita bisa pelajari dari tempat ini? Yang pertama, Bapak Ibu lihat ini, inilah yang disebut dengan pintu gerbang maut. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan jemaatku. Kata Petrus dari kata Kefa yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, di atas Petrus ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku, di mana pintu alam maut pun, itu yang disebut Grotopan. Nah, Grotopan itu orang Yahudi menyebut sebagai Saar itu gerbang, Saar Seul, gerbang dunia orang mati, atau pintu gerbang maut,
atau Hades, Pilai Hades. Jadi di mata orang-orang pagan ini adalah Geruto Pan, di mana Tuhan Israel itu sangat mengkontraskan dengan kehidupan orang Yahudi sehingga menjadi Las Vegas bagi orang Yahudi tidak layak untuk dikunjungi. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kamu garam dunia, kamu diutus ke dunia, maka kamu akan menghadapi berbagai macam pemikiran, termasuk dinamika pertarungan pemikiran itu, tetapi umat Kristen harus siap dengan itu. Maka engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, di mana pintu alam maut pun Gerutupan ini tidak bisa menguasainya. Yesus memberikan jaminan bahwa yang mengikuti dia akan memenangkan segala macam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa pagan yang mengancam iman Kristen. Kemudian apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas pula di surga. Tetapi pada ayat akhir, Yesus mengatakan, dan jangan kamu ceritakan kalau aku ini Mesias. Karena apa? Karena murid-murid pertama belum siap. Terbukti ketika ditanya siapakah anak manusia itu, jawabannya beragam. Ya kan? Hanya Petrus yang memiliki jawaban tepat, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Kedua, Yesus belum dimuliakan. Dengan jalan salibnya Yesus dimuliakan, akan jalan kemenangan bagi Yesus tidak sama dengan kemenangan revolusioner. Mesias-mesias politik tadi disampaikan oleh Syaher, Mesias-mesias yang diharapkan memenangkan revolusi, tetapi lewat jalan salibnya, jalan cinta deritanya. Nah, kiranya renungan dari Kaisaria Filipi yang disebut sebagai gerbang maut, pilar maut, yang dikenal dengan Geruto dari Dewa Pan ini bisa menambah iman kita, bahwa iman kita akan selalu diguningkan, akan selalu dihantam, akan selalu dipersoalkan. Tapi iman sejati adalah iman yang siap diuji. Kiranya janji Kristus ini semakin bisa kita hayati dalam kehidupan iman percaya kita, dalam kita terus mengiring Dia. Amin.